Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia, di dalam suasana yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan dan juga semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita, karena Allah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah doa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Jadi ini penting, ilmu ini akan, dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang disunnahkan dan mana yang tidak disunnahkan. Maka senantiasalah kita mengilmui sesuatu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Al-Imam Bukhari dalam satu bab beliau, dalam sahih beliau, al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Jadi sebelum berbicara dan sebelum beramal, maka kita harus mengetahui ilmunya dulu. Jangan asal sambur ya, asal bebandir aja dulu. Tidak tahu apa-apa bebandir. Nah ini dijelaskan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semakin hari semakin mendekati dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan pada malam ini kita sudah berada pada tanggal 13 daripada bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini memang bulan yang spesial yang Allah pilih kepada umat Nabi SAW sebagai salah satu momen yang penting, yakni di bulan Ramadan ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Dan dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan berhak untuk memilihnya. Maka lahumul khiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, dan maksudnya Allah yang maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu berhak, jadi menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilihnya. Seperti dijelaskan bahwa Allah memberikan keutamaan atas sebahagian makhluknya dengan sebahagian yang lain. Jadi Allah menjadikan para nabi itu, ini adalah manusia-manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Jadi Allah menjadikan para nabi itu manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Makanya kedudukan seorang nabi atau surga yang Allah sediakan bagi seorang nabi dan rasul itu di atas daripada surga yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi ini hak dan ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa Allah menjadikan Nabi SAW itu sebagai nabi yang terbaik di antara para nabi. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat lapor mana dalilnya kenapa Allah memilih
Nabi Muhammad itu jadi nabi terbaik. Itu hak Allah. Makanya ini dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 68 itu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah berhak untuk memilihnya. Jadi ini Allah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terbaik di antara para nabi. Dan di antara riwayat yang dijelaskan dan ini disahihkan oleh para ulama bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah kata Nabi SAW, ana sayyidul anbiya, dan aku adalah penghulunya daripada para nabi. Wala fakhar kata Nabi SAW, dan itu bukan sebuah kesombongan. Nah ini dijelaskan bahwa Allah memilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terbaik di permukaan bumi ini karena beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi yang terbaik. Jadi nabi yang terbaik. Bahkan dalam riwayat diantaranya disebutkan bahwa surga itu tidak dibukakan pintunya kecuali orang yang bernama Muhammad SAW itu yang memasukinya lebih dulu. Nah ini salah satu dalil juga bahwasanya Allah menjadikan Nabi SAW itu adalah nabi yang terbaik. Ketika kita selesai azan, kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alladhi wasilat wal fadilah. Kata Nabi SAW, aku berharap bahwasanya Allah memberikan wasilah dan fadilah, keutamaan-keutamaan. Jadi kedudukan yang tinggi yang Allah berikan untuk para nabi, dan aku berharap kata Rasul SAW, Allah berikan itu kepada. Jadi Allah berikan kedudukan itu kepadaku kata Rasulullah SAW. Nah ini juga sebuah dalil bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik di permukaan bumi ini. Kemudian bahwa Allah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai malaikat, jadi malaikat yang terbaik di antara para malaikat. Jadi itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril adalah sosok malaikat yang terbaik di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan bahwa Allah menjadikan tempat yang terbaik di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat daripada Imam Ibnu Hibban, khairul biqa'i al-masajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid, jadi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjadikan tempat yang terbaik di permukaan bumi ini adalah rumah Allah. Jadi biar halus, jadi biar mungkin masjidnya atau musholanya itu sederhana, akan tetapi itu adalah tempat yang terbaik yang Allah jadikan di permukaan bumi ini. Dan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disebutkan Rasul, khairul biqa'i al-masajid. Jadi sebaik-baik tempat adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat apakah yang paling utama di permukaan bumi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, dan ketahuilah bahwa Jibril alaihissalam ini sering, bahkan dalam riwayat itu setiap pagi dan sore itu bertemu dengan Nabi SAW. Di antara dalil yang menyebutkan ketika ada salah seseorang, ketika Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah, maka ada salah seorang laki-laki yang bernama Zulkhuwaisirah, yakni cikal bakalnya daripada orang-orang daripada Khawarij. Maka Zulkhuwaisirah ini mengatakan, "Adil ya Muhammad, berbuat adil ya Muhammad." Maka kata Nabi SAW, merah muka beliau, dan beliau mengatakan, "Kalau aku tidak berbuat adil," kata beliau, "lalu siapa yang lebih adil daripada aku?" Dan ketahuilah kata beliau, sesungguhnya Jibril alaihissalam itu setiap pagi dan sore itu menemuiku, kata Rasul. Nah ini dijelaskan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, tempat apa yang paling mulia di permukaan bumi ini, namun Jibril pun tidak menjawabnya.
ahabbul biladi ilallah masajiduha. Jadi bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah, atau bagian tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini pilihan daripada Allah. Dan kita mengetahui bahwasanya ada masjid-masjid tertentu yang apabila kita beribadah di dalamnya akan bernilai juga luar biasa. Dan itu juga hak Allah untuk memilihnya. Seperti kita mengetahui bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lebih baik daripada masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi. Dan Allah memilih Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih utama daripada masjid-masjid yang lain ketika kita sholat di dalamnya. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bahwa masjid-masjid atau rumah-rumah Allah adalah tempat yang terbaik, dan Allah menjadikan tempat yang terbaik daripada rumah-rumahnya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dijelaskan. Kemudian juga bahwasanya Allah menjadikan hari yang terbaik. Jadi ada hari yang terbaik. Yakni Allah memilih bahwasanya hari yang terbaik bagi kaum muslimin dipilihkan oleh Allah adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Jadi penghulunya hari, dan hari rayanya Jumatan atau pekanan daripada kaum muslimin. Jadi ini Allah memilih hari Jumat sebagai hari yang terbaik bagi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW berbicara tentang hari Jumat, kata Nabi SAW, "Inna hada yaumul 'id ja'alallahu lil muslimin." Sesungguhnya kata Nabi SAW bahwasanya hari Jumat adalah hari yang Allah menjadikan sebagai hari rayanya bagi kaum muslimin. Jadi hari Jumat itu hari yang terbaik. Makanya hari Jumat itu jangan boleh lewat ke masjid. Sungsungi ke masjid ini mah ada kurang aja datang ke masjid. Nah, ini kita semangat bahwasanya itu adalah hari raya kita setiap pekan. Jangan kita menganggap bahwa hari raya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha aja, Pak. Idul Fitri kita sibuk dengan baju baru, Pak. Sibuk dengan makanan ini dan lain sebagainya. Tapi kita lengah terhadap hari raya pekanan kita hari Jumat. Minimal kita ketika sebelum azan berkumandang Jumat kita sudah ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kecintaan kita kepada hari rayanya bagi kaum muslimin itu setiap pekanan. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya hari Jumat adalah hari yang dipilih sebagai hari yang terbaik. Dan Allah juga menjadikan bahwa ada sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang terbaik. Jadi ada sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin kalau kita hitung, mungkin dari maghrib tadi masuk waktu maghrib sampai jam 10 itu sepertiga, kemudian dari jam 10 mungkin sekitar jam 2 itu sepertiga, kemudian dari jam 2 sampai menjelang subuh itu sepertiganya. Maka itulah waktu-waktu yang terbaik di sepertiga akhir malam Allah menjadikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW itu di dalam riwayat daripada Imam Muslim, wa afdhalus sholati ba'dal fardhidah atau ba'dal maktubah sholatul lail. Jadi utama sholat kata Nabi SAW setelah sholat fardu atau sholat wajib adalah sholatul lail, jadi sholat malam. Jadi Allah menjadikan, Allah memilih sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Di antara 24 jam, maka sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang terbaik bagi kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita jangan sampai meninggalkan untuk sholat malam itu minimal witir, right? Jadi minimal witir kita kerjakan, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara sholat malam. Karena sholat malam itu adalah kemuliaan umatku kata Nabi SAW, itu adalah di sholat malamnya. Jadi di sholat malamnya itu keutamaan umatku. Dan bahkan Allah menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di sepertiga malam yang akhir maka bangunlah sebagai sholat tambahan bagi kalian. Allah akan berikan maqaman mahmuda. Jadi kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia Allah akan berikan
menasehatiku 3 hal. Di antara yang dinasehati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jangan tinggalkan sholat witir itu sebelum tidur. Jadi sholat witir bisa dilakukan 3 rakaat. Atau juga kalau mungkin kita hampir masuk waktu subuh, kata Nabi SAW, kerjakan witir serakaat barang. Jadi kerjakan witir serakaat barang. Jadi ini yang dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat daripada Sahihain, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir itu di awal malam, sholat witir itu di pertengahan malam, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir itu di akhir malam. Dan lebih sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir itu di akhir malam. Namun yang jelas bahwasanya ketika kita melakukan sholat witir, maka jangan melakukan sholat witir lagi. Kalau kita di awal malam, mungkin setelah lepas isya kita melakukan sholat witir, maka kita jangan mengerjakan sholat witir lagi di akhir malam, karena kata Nabi SAW, la witrani kulla laila. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Nah ini pentingnya sepertiga malam yang akhir itu Allah menjadikan sebagai waktu yang terbaik bagi kaum muslimin, sehingga di dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah menjelaskan dalam hadis kursi, Allah yanzilu tabaraka wa ta'ala minas sama'id dunya fi sulusillail. Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Jadi maksudnya bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, maksudnya seperti itu, di sepertiga malam yang akhir. Jadi di sepertiga malam yang akhir, sehingga Allah mengatakan, siapa yang ingin berdoa kepadaku, doanya diijabah, maka mintalah kepadaku. Siapa yang ingin keperluannya Allah kabulkan, maka mintalah kepadaku. Siapa ingin meminta ampun kepadaku, maka mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertiga malam yang akhir. Karena ini adalah waktu yang terbaik bagi kita kaum muslimin. Nah ini yang mungkin kita harus melatih diri kita. Jangan sampai kita ini parwum, persatuan guring melandau. Nah ini gawat sekali, sudah kada bangun sholat malamnya subuh pulang melandau. Nah ini jadi harus diusahakan. Karena mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berniat saja, aku ingin bangunnya sholat malamnya jam 2 lah, jam 3 lah ya, ingin bangun. Tapi aku niat saja, jadi bangun mohon maaf harus dipaksa lagi ya. Jangan bangun kami aja Pak, itu guring lah. Jadi maksudnya kalau kita niat tekad bujur-bujur bangun. Jadi dipaksa diri kita ini, maksudnya dipaksa untuk ketaatan. Maksudnya jangan sampai kalau tidak kita paksa lalu timbul koler. Jadi harus diusahakan. Minimal benar mungkin kalau kita ada mampu, jam terbang kita seperti orang-orang yang sudah main jam tahajudnya itu sudah jam 2, jam 3, minimal benar jam 4 subuh bangun, atau setengah 5, itu masih sempat bagi kita mengerjakan sholat tahajud dan masih sempat mengerjakan sholat witir. Kalau tidak awal juga, kadang-kadang awal juga mungkin kita belum terbiasa, maka biasakan diri kita mungkin untuk sholat witir sebentar. Jadi sholat witir sebentar, karena ini adalah waktu yang terbaik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah menciptakan bulan, 12 bulan itu ada, di antara 12 bulan itu satu bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Jadi ini bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang ada Allah memberikan isyarat-isyarat tertentu pada bulan-bulan yang lain, seperti Allah menjadikan bahwasanya 4 bulan haram itu juga merupakan bulan yang utama, namun tidak dijelaskan atau tidak disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zulqa'dah wa Zulhijjah al-Muharram wa Rajab al-Mudhar. Itu adalah 4 bulan yang mulia juga. Namun untuk bulan Ramadan ini
persiapkan diri kita, Pak. Persiapkan fisik dan persiapkan mental kita untuk memasuki daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Orang main bola aja, Pak, anak bertanding itu pemanasan dulu keliling lapangan. Karena kita terkajut masuk bulan Ramadan, puasaan pulang kaya, kadang bola-bola pulang aja. Nah ini jangan sampai seperti ini, bahwasanya kita semangat untuk memasuki bulan Ramadan karena kita sudah latihan sebelum bulan Ramadan. Karena kita sudah latihan sebelum masuk daripada bulan Ramadan. Karena kalau kita biasa berpuasa di bulan Ramadan, Pak, kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan ketika puasa, Pak, itu banyak guring, Pak. Karena limbah tuntung subuh guring, Pak. Tuntung subuh bangunnya mulai jam 11. Jam 11 pagi bangun, mohon maaf karena banyak guring, model bapak Muhammad, kebanyakan guring. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan akan biasa-biasa saja, Pak. Puasa bulan Ramadan seperti kita berpuasa-puasa, seperti kita berpuasa di bulan-bulan yang lain. Karena di tahun ini kan mungkin banyak guring puasa. Kemana bagian banyak guring? Jika nggak ada tahu, Pak, aku ini puasa. Ini maksudnya jangan sampai hal tersebut menjadi sandaran, menjadi alasan kita bahwasanya karena sebab puasa kita lalu koler begawi. Biasa-biasa aja. Nah ini harus ada persiapan di bulan Ramadan. Harus semangat kita memasuki bulan Ramadan. Kita rapikan lagi bacaan Al-Quran kita sebelum masuk daripada bulan Ramadan. Karena kalau masuk bulan Ramadan, Pak, mengaji sambil kuap-kuap, itu guring. Karena kalau biasa hanya tunggal lambaran, selambar saja membaca Quran. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, kuap-kuap, Pak. Karena kalau dibiasakan untuk membaca Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan. Ini harus ada persiapan betul-betul karena ini adalah bulan yang istimewa, Pak. Allah memilih kita. Allah memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan yang terbaik bagi kaum muslimin. Banyak keutamaan yang didapat daripada bulan Ramadan. Bahwasanya Allah menyebutkan juga bahwa inna anzalna, bahwasanya aku menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan, yakni malam Al-Qadar. Bahwasanya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar. Namun terkadang justru di bulan Ramadan awal-awal panitia pasang tenda, Pak, di kiri kanan masjid, hanya beberapa hari itu sudah turun tenda. Masjidnya sudah mengalami kemajuan, Pak. Sap-sapnya maju, Pak, bukan orangnya. Nah ini maksudnya bahwa kenapa? Karena kita takjub tadi, Pak, masuk bulan Ramadan sehingga kita kurang persiapan di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari yang terakhir yang Allah menjanjikan bahwasanya itu adalah hari atau malam-malam terbaik di mana Allah menurunkan pada malam itu Lailatul Qadar, dan surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah menurunkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bayangkan, dijelaskan oleh para ulama 1000 bulan itu 83 tahun, kurang lebih 4 bulan. Ketika kita beribadah pada malam itu, Allah akan berikan kemuliaan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di malam-malam kemuliaan itu kita sibuk, Pak. Sibuk dengan baju baru, sibuk dengan beli pakaian baru, sepatu baru, dan sibuk dengan mohon maaf ibu-ibu, sibuk dengan makanan-makanan untuk persiapan Lebaran. Sehingga waktu-waktu tarawih bersama imam pun terlalaikan. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lailah." Seorang yang sholat tarawih bersama imam sampai imam itu menyelesaikan sholatnya. Jadi maksudnya kalau imam berwitir juga enggak. Hatta yansarifa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksudnya amun pian misalnya hendak melakukan lagi mungkin sholat malam lagi, silakan, karena ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang jelas bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita sholat bersama imam hatta yang sholifa, sampai imam itu menyelesaikan sholatnya, kutiba lahu qiyamal lailah, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Dan itu ada ketika sholat tarawih bersama imam.
di bulan Ramadan. Jadi salat tarawih bersama imam di bulan Ramadan. Jadi ini yang dijelaskan tentang malam-malam kemuliaan malam akad, dan justru di 10 malam yang akhir terkadang uyuhan jasudanya 10 malam terakhir. Kadang imamnya baca ayat panjang kan, mengeluh kan, imam ini jangan ada kondisi makmum. Nah ini terkadang, dan masjid-masjid yang favorit itu kan, masjid-masjid yang kawa menghadirkan imam itu sholatnya ringkas kan. Di kampung kami 15 menit atau 20 menit selesai, sudah langgar lagi, sudah tutup sholat tarawih. Nah ini apalagi kita lihat di YouTube itu ada sholat tarawih itu cepat sekali Pak. 7 menit kan selesai sholat tarawih Pak. Nah ini hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan gerakan-gerakan yang sangat cepat. Kata Nabi SAW, pernah beliau SAW itu ketika melihat ada seorang laki-laki yang sholatnya cepat sekali seperti ayam mematuk makanan. Kata Nabi SAW, kalau orang ini mati atau meninggal dunia, maka orang ini meninggal dalam keadaan tidak mengikuti millah ajaran Muhammad SAW. Maksudnya dia tidak mengikuti aturan beramal menurut apa yang diatur oleh Nabi SAW. Nah ini kita penting lah, kita penting mengilmui. Ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, maka mengilmuinya itu juga wajib. Belajar ilmunya juga wajib. Ketika Allah mewajibkan puasa, ketika Allah mewajibkan sholat kepada kita, maka dari takbir sampai salam kita harus belajar bagaimana sholat yang benar yang diajarkan Rasul SAW itu kepada kita. Ketika Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka mengilmuinya itu juga wajib bagi kita. Jangan sampai kita kada tahu, jangan sampai ranjah beraib. Kadang kita berpuasa, perut lapar, tapi kita tidak menjaga daripada lisan kita. Kata Nabi SAW, "Rubba sha'im, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Maksudnya kewajibannya iya, akan tetapi nilai pahalanya gugur. Kecuali hanya lapar dan haus saja, kata Rasulullah SAW. Kenapa ketika dia berpuasa dia tidak jaga daripada lisannya? Berpuasa, tapi memandang kesana kemari, memenderakan saudara-saudara kita, memenderakan orang, menganjur antar memenderakan orang yang kada bagus. Maka di bulan Ramadan kita jaga, meskipun maaf, tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lain juga kita menjaga, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi harus kita tahu ilmunya, harus kita jangan lengah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena berapa banyak daripada saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin bersama kita, Ramadan bersama kita, sholat tarawih bersama kita, tadarus Quran bersama kita, puasa bersama kita, akan tetapi tahun ini mohon maaf dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan Ramadan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Maka gunakan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Maka hari ini bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu, Pak. Karena disebutkan bahwa kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu dia orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi, Pak. Kalau pedagang, Pak, berdagang habis bayar pedagang, maksudnya tidak rugi, tidak untung, itu tetap termakan modal juga, Pak. Mana menggaji anak buahnya, mana harga makannya, mana harga ini, harga itu, tetap juga. Nah ini termasuk orang yang merugi. Kemudian juga ketika jangan sampai hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Jadi harus kita menimbang-nimbang, harus kita introspeksi, harus kita waspada, Pak. Menjaga jangan sampai Ramadan itu sama dengan Ramadan yang telah lalu yang kita kerjakan. Harus waspadalah gitu berarti. Jadi harus kita bisa menjaga, harus kita bisa merapikan daripada amal-amal kita. Jadi kita rapikan daripada amal-amal kita di bulan Ramadan yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan menyapa kita. Jangan sampai justru di bulan Ramadan yang dulu 11 bulan kita bermaksiat kepada Allah, justru di bulan
bulan Ramadan. Nah ini kapan lagi meminta ampun kepada Allah bahwa Ramadan itu bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka kapan lagi kita meminta kepada Allah? Kalau 11 bulan sudah kita kadang-kadang memperbaiki diri kita, 11 bulan kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan barangkali kita betul-betul merapikan amal kita, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah lalu yang telah kita lakukan. Jadi jangan sampai justru di bulan Ramadan juga sama maksiatnya di luar daripada bulan Ramadan. Bahkan tidak jarang kita lihat kaum muslimin identitasnya Islam, justru ketika bulan Ramadan sudah ada puasa, merokok belum di tengah jalan. Nah ini mencederai kemurnian, kesucian daripada bulan Ramadan. Nah ini mencederai kesucian daripada bulan Ramadan yang perlu diingatkan ampunan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai riwayat Abu Hurairah, beliau menceritakan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqiyal mimbar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, faqala amin, amin, amin. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Yani kabulkan, kabulkan, kabulkanlah ya Allah. Kemudian kata sahabat, "Ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak biasa kau melakukan hal seperti ini. Apa gerangan wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW, "Raghima anfa 'abdin dakhala alaihi Ramadan." Aqala Jibril. Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan fala yughfaru lahu." Faqultu amin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril berdoa sangat merugi seseorang yang ia masuk dalam bulan Ramadan lalu ia melaluinya namun dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengatakan amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini aneh Pak, bulan keampunan tapi kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk bisa Pak? Belum. Mau bisa Bapak Dara. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi bulan keampunan tapi tidak mendapatkan keampunan, ini rugi Pak. Jadi ini rugi. Sehingga dalam riwayat yang lain dijelaskan walajiwa antu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla an yughfar lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melewatinya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menginginkan agar umatnya itu ketika bertemu dengan bulan Ramadan dia yang mendapatkan keampunan daripada Allah. Dan dalam riwayat di antara bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kepada umatnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengingatkan kepada umat beliau di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan bahwa atakum Ramadan, kata Nabi SAW, syahrun mubarakah. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Nabi SAW menginginkan umat beliau itu mendapatkan keampunan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, dan umat beliau itu jangan sampai lengah di bulan Ramadan ini untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa Alun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, namun pada intinya bahwasanya jadikan momentum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. Ini kita betul-betul kita melakukan ibadah yang maksimal. Jangan sampai lengah, jangan kita menganggap Ramadan itu sebagai bulan yang biasa 11 bulan. Akan tetapi raihlah semuanya di dalam bulan Ramadan, baik keampunan, baik rahmat Allah, dan yang terpenting itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Karena di akhirat itu dua nih Pak. Kalau ada masuk surga, masuk neraka Pak. Kalau pihak dari minta surga, anak dianggap di mana? Ini saja Bapak Ibu saudara sekalian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa